Gusti Made De Blok lahir di Banjar Tainsiat, Denpasar tahun 1906. Pelukis asal Denpasar ini adalah sosok yang misterius karena namanya begitu dikenal dalam perkembangan seni lukis Bali sejak zaman Pitamaha tahun-tahun 1936 sampai tahun 1943. Gusti De Blok dikenal dengan karyanya yang menghadirkan pencapaian kuat eksplorasi media tinta Cina seperti jamak dipakai oleh pelukis Bali pada zamannya. Akan tetapi teknik yang dia pakai cenderung berbeda dengan pelukis Bali umumnya yang memakai teknik sigar mangsi seperti di daerah Ubud dan Batuan. Gusti De Blok memberlakukan media tinta Cina seperti halnya dalam langgam seni lukis tradisional Cina. Kenyataan ini disebabkan karena dia belajar melukis pada seorang guru dari Taiwan, yaitu Yap Seng Teng. Yap datang ke Bali sejak awal tahun 30-an yang akhirnya menetap di Denpasar. Dia terkenal piawai dalam menyalin foto dan melukis potret selain juga dikenal sebagai tabib atau sinse. De Blok adalah seorang petani yang mempunyai hobi melukis dan bermain sepak bola. Di sela-sela kesibukannya bermain sepak bola, De Blok menyempatkan diri berkunjung ke Museum Bali yang terletak di sebelah timur lapangan. Di tempat ini ada sejumlah pedagang yang menjajakan atau menjual lukisan karya kelompok Pitamaha kepada para tamu pengunjung museum. Karena seringnya melihat lukisan, De Blok pun akhirnya tertarik dengan lukisan dan berharap pada suatu saat mampu sebagai pelukis. Kebetulan di tengah-tengah keinginannya itu, ia berkenalan dengan Yap Seng Teng. Sejak itu ia menjalin persahabatan dengan Yap Seng Teng. De Blok sangat kagum dengan kemampuan Yap membuat lukisan foto. Menurut De Blok, sebagaimana dikisahkan putranya, kertas apapun yang digunakan oleh Yap Seng Teng, pasti akan terolah menjadi lukisan yang indah. Karena itulah memasuki umur 31 tahun, ia memperdalam kemampuannya melukis pada Yap Seng Teng. Pertama-tama ia memperdalam teknik melukis potret seperti yang dilakukan oleh Yap, sehingga mampu tampil sebagai seorang pelukis potret yang handal. Akan tetapi ia tidak dapat mencari penghasilan dari profesi ini, karena ia tidak mampu mengkomersialkan karyanya. Karena malu mematok harga, banyak karyanya diambil secara cuma-cuma oleh pemesannya yang kebetulan sahabat-sahabatnya sendiri. De Blok kemudian beralih ke lukisan wayang. Ia tertarik lukisan wayang, namun tidak berminat dengan gaya kamasan. Gaya ini dianggapnya tidak dinamis, karena tokoh-tokoh wayang hanya tampak dari depan, tanpa perspektif. Ia akhirnya mencoba membuat sketsa wayang naturalis, tetapi tidak bisa menghaluskan dan menghidupkannya. Karena itu ia kembali berguru kepada Yap Seng Teng mengenai cara membuat lukisan berspektif, besar kecil dan jauh dekat. Yap Seng Teng kemudian mengajarinya teknik-teknik membuat goresan sehalus mungkin dan sapuan kuas berulang-ulang menggunakan tinta Cina. Karena kesabarannya berlatih, ia mampu mewujudkan lukisan wayang berdimensi, warna hitam putih, yang kemudian menjadi ciri khas lukisannya. Dengan kemampuannya itu, De Blok semakin dikenal sebagai pelukis wayang wong, tetapi hasilnya berbeda dengan yang ditampilkan dalam bentuk seni tari. Di Bali ada dua jenis wayang wong, yakni Parwa dan Ramayana. Bentuk pertama mengambil lakon dari epos Mahabharata dan yang kedua dari Ramayana. Semua pelaku dalam wayang Parwa, kecuali para punakawan, tidak memakai tapel, sedangkan semua pelaku dalam wayang wong Ramayana memakai tapel. Rupanya De Blok tidak terikat pada pakem tersebut. Dalam melukis lakon Ramayana, ia tidak menyembunyikan wajah tokoh di balik topeng. Dengan sengaja ia malahan menonjolkan raut muka tokoh. Mungkin karena De Blok sadar disitulah letak keistimewaan lukisannya, yang diperoleh dari elaborasi lukisan foto. Dengan kemampuan membuat sketsa yang bagus, mampu melukis foto, dan bisa menggunakan tinta Cina,
maka The Block menghasilkan lukisan yang unik. Raut wajah tokoh seolah-olah hidup dan bergerak dinamis. Pencapaian karya Gusti The Block merupakan terobosan yang didasarkan pada teknik melukis realis dengan media tinta Cina dari Yap Seng Teng. Kemampuan dasar tersebut merupakan kapital budaya yang dimilikinya untuk dikembangkan melampaui konvensi seni lukis Bali, yaitu seni lukis wayang yang pada umumnya bersifat pipih dan kaku. Ia tertarik dengan wayang tetapi tidak senang dengan lukisan wayang gaya kamasan. Menurutnya tidak dinamis karena tokoh-tokoh wayang hanya dapat dilihat dari depan, tanpa perspektif. Atas dasar pengalamannya itulah, The Block beralih pada lukisan wayang naturalis. Ia menambahkan kehebatan The Block adalah pada kesadarannya dalam memaksimalkan kapital budaya yang dimilikinya, terutama dalam kemampuannya membuat goresan bulu 3 dimensi. Dengan memilih tema yang tepat bersumber dari wiracarita pewayangan terutama Ramayana, khususnya pada tokoh Hanoman untuk mengkonversi modal yang dimiliki pada penggambaran bulu-bulu Hanoman. Representasi penggambaran Hanoman yang dibuatnya menghadirkan penggarapan bulu-bulu yang sangat detail, sehingga begitu memukau apresiator. Perjalanan proses kreatif yang panjang dan mendapat berbagai apresiasi, sangat pantas kemudian Gusti The Block menyandang gelar sebagai seorang maestro seni lukis dari Denpasar. Dengan sadar ia menginginkan adanya perubahan dalam seni lukis, ia tidak ingin meniru karya lukisan Bali yang berkembang tanpa adanya reinterpretasi baru. Ketika melukiskan tema pewayangan tampak jelas visi Gusti The Block yang realistik naturalis. Ia berupaya menghadirkan wayang dengan tampilan visual serealistik mungkin. Gelap terang yang tajam bahkan dramatik sehingga menghadirkan kesan dimensi dan keruangan yang kuat dan dalam. Garis dalam karya The Block tak lagi berposisi sebagai kontur seperti dalam karya wayang kamasan maupun pada karya lukis gaya ubud ataupun batuan. Posisi garis dalam proses sketsa. Garis jikapun itu ada dalam karyanya adalah garis ilusif yang hadir karena perbedaan ton antara gelap dan terang. Gusti The Block melakukan terobosan-terobosan dalam ranah ikonografi wayang yang telah memiliki konvensi ketat sebagai pakem. Eksplorasi yang dilakukannya adalah upaya-upaya pemanusiaan atas figur wayang mengikuti kebutuhannya menghadirkan kenyataan realistik dalam tematik tertentu pada karyanya. Maestro seni lukis Denpasar Bali Gusti The Block memadukan seni realis dan seni lukis Bali yang bersumber dari tradisi wayang dengan basis wiracarita itiasa. Dengan dasar seni realis yang didapatkan dari Yap Seng Teng, teknik melukis dengan media tinta Cina, didukung dengan keuletan dan kesabarannya dalam berproses. Maka lahir sebuah terobosan yang khas disebut gaya ikonik naturalis The Block, yang berbeda dengan seni lukis wayang kamasan, batuan, dan ubud. Gusti The Block yang terinspirasi dari seni lukis wayang, dalam perjalanan eksplorasi kreativitasnya, inovasi karyanya mampu melampaui karya seni rupa pada zamannya. Gusti Made The Block juga menjadi anggota Pita Maha Ubud, perwakilan seniman Denpasar di bawah bimbingan Rudolf Bonnet. Walau demikian, secara jujur ia mengatakan bahwa gurunya yang betul-betul guru adalah Yap Seng Teng. Ungkapan tulus seorang pelukis besar mencerminkan kejujuran dan penghormatan kepada guru, pembimbing dan pembinanya, sehingga tampil sebagai pelukis Bali dengan kepiawaian menggunakan tinta Cina, namun tetap mempertahankan identitas budaya Bali. Begitu tulusnya ucapan The Block, membuktikan bahwa Yap Seng Teng betul-betul berperan membentuk karakter kepelukisannya. Sebuah lukisannya pernah dipilih Rudolf Bonnet untuk menjadi koleksi museum di negeri Belanda. Atas jasanya dalam dunia seni lukis, pada tahun 1962, The Block mendapat piagam Dharma Kusuma dari Jawatan Kebudayaan Bali. The Block memiliki corak atau aliran lukisan yang berbeda dengan pelukis-pelukis Bali lainnya seperti Mangkumura, I Gusti Ketut Kobot,
I Gusti Made Baret, Ida Bagus Made, dan anak Agung Gede Sobrat. Mereka lebih banyak dipengaruhi oleh teknik melukis gaya barat. Dengan syaratnya pengaruh Cina, di tengah-tengah dominasi pengaruh barat, De Blok seolah-olah tampil dengan gayanya sendiri. Namun dengan kesendiriannya itu, ia mampu mengangkat aliran lukisannya menjadi salah satu corak lukisan Denpasar. Karya-karya lukisannya yang hitam putih dengan corak magis dinamis dan penuh detail membuktikan bahwa De Blok adalah pelukis luar biasa dengan kualitas orisinalitas tinggi. Coraknya dengan mudah bisa dibedakan dari karya-karya pelukis batuan, Ubud, dan Kamasan dari generasi 1930-an. Tahun 1940-an, De Blok memperoleh beberapa penghargaan dari Jepang. Atas prestasinya itulah, De Blok meraih penghargaan Dharma Kusuma dari Pemda tingkat 1 Bali. Lukisan De Blok yang sangat terkenal yang dipajang sebagai koleksi tetap di Art Center Denpasar adalah lukisan Hanuman menyerang Alengka. Hanuman adalah salah satu fitur kebanggaan De Blok. Lukisan lainnya yang menampilkan Hanuman berjudul Hanuman dan Nagapasa, menggambarkan duel Hanuman dengan si Raja Ular dalam suasana yang dahsyat. Selain Hanuman, tokoh yang juga menjadi protagonis lukisan De Blok adalah Bima dari epos Mahabharata. Salah satu lukisan De Blok yang menampilkan tokoh ini adalah Bima minum darah Drusasana. Jadi, Bima dan Hanuman merupakan dua tokoh hero kebanggaan De Blok. De Blok memang pelukis hebat yang melesat dengan coraknya yang orisinal, tidak meniru aliran lukisan manapun yang berkembang di Bali ketika itu.